Ya, kita masuk ke bagian berikutnya. Kita akan latihan soal mengenai temperatur dan kalor. Dan kita akan mulai dulu dari nomor pertama, itu mengenai pemuaian ya. Di sini khususnya pemuaian batang, jadi satu dimensi. Kita lihat di sini di gambar ini ada dua batang identik dengan panjang 80 cm, punya panjang L0 jadi 80 cm. Disusun sedemikian rupa sehingga dia simetris seperti gambar di bawah ini. Jadi ini segitiga sama kaki berarti karena simetris. Dan sudut antara kedua batang itu 92 derajat. Ya, jadi sudut ini 92 derajat. Kalau sudah sistem kemudian dipanaskan sehingga kedua batang ini akan memuai, berarti karena dipanaskan memuai tambah panjang, dan karena tambah panjang bisa dibayangkan sudut antara mereka jadi lebih kecil karena tambah panjang. Sedangkan bagian kiri dan bagian kanan itu fix. Jadi istilahnya kayak disangkutin gitu ya. Jadi ini tembok di sini fix. Mau nggak mau dia memanjang membuat sudutnya jadi lebih kecil. Sehingga jadi tegak lurus. Dari yang 92 derajat jadi 90 derajat. Nah ini koefisien Y panjang dari batangnya sekian. Sama ya untuk keduanya karena identik. Tentukan delta T. Kenaikan suhu yang diperlukan supaya terjadi peristiwa seperti ini. Oke, jadi kita lihat ya secara geometri ini seperti apa. Jadi kondisi awalnya seperti ini, sudutnya katanya 92 derajat, sudut antaranya. Sedangkan ini simetris sama kaki. Berarti ini dibagi dua ya sudutnya ya. Jadi sudut yang ini nih, itu berarti 92 derajat dibagi dua. Berarti 46 derajat. Oke, itu 46 derajat. Ini kondisi awal. Lalu setelah dipanaskan, itu panjangnya si batang jadi tambah besar. Dan sudut kedua batang jadi berubah. Nanti jadi seperti ini. Oke, itu kondisi akhirnya ya, setelah dipanaskan. Jadi yang gambar kanan. Yang tadinya L0 jadi L aksen sekarang. Dan sudut mereka jadi tegak lurus. Berarti 90 derajat. Dan karena masih simetris, berarti nanti sama dibagi dua. Masing-masing ya. Jadi sudut mereka sekarang, yang ininya nih, itu sekarang jadinya 45 derajat. Yap, oke, jadi ini kondisi akhirnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan antara kedua geometri ini ya. Apa hubungan antara L0 dan L aksen. Ini bisa dilihat dari ini ya. Panjang horizontal si segitiga ini itu sama baik yang di kiri maupun yang di kanan. Karena ini fix nih ya. Tembok yang kiri, tembok yang kanan itu fix. Jadi panjang dari sini ke sini nggak akan berubah untuk kedua kondisi. Yang kondisi pertama yang gambar kiri itu berarti kalau ini L0 nih sudutnya 46 derajat. Dari sini ke sini pakai sin ya, berarti L0 sin 46 derajat. Dan karena ada dua, berarti dua kalinya. Nah, jadi yang ini 2 L0 sin 46 derajat. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Yang ini sama, hanya yang berbeda adalah L aksen dan sudutnya 45 derajat. Jadi yang ini 2 L aksen sin 45 derajat. Oke, jadi itu panjang horizontal dari konfigurasi batang ini. Dan harus sama, baik yang kiri maupun yang kanan. Oke, jadi kita bisa lihat hubungan antara kedua panjang batang tersebut. Berarti 2L0 sin 46 derajat itu harus sama dengan 2L aksen sin 45 derajat. Nanti duanya bisa kecoret. Kita akan peroleh hubungan L aksen sama dengan L0 sin 46 derajat per sin 45 derajat. Jadi tinggal pindah ruas saja. Nah ini dia, ini hubungan antara L aksen dan L0. Jadi kita bisa cari ya L aksennya dengan menggunakan angka-angka yang ada. Karena udah ada L0 dan ada sudut-sudut yang lain. Tapi nanti dulu ya, kita keep dulu ini. Sekarang kita masuk ke pemuaiannya langsung. Jadi kenapa jadi L aksen? Itu karena L0 dipanaskan. L0 dipanaskan sebesar delta T jadi L aksen. Berarti pemuaian kita itu nanti gini ya. L aksen itu sama dengan panjang akhir batang yang adalah panjang awal batang plus perubahan panjangnya. Gini kan ya. Sedangkan kita tahu delta L itu perubahan panjang batang rumusnya adalah L0 alfa delta T. Ini pemuaian. Oke ya, alfa di sini koefisien Y panjang, delta T perubahan suhunya. Ini untuk kedua batang sama, karena mereka identik. Jadi kita tinggal salah satu batang saja. Oke, jadi nanti ini L0
1 plus alfa delta T. Nah, sedangkan kita tahu kan ya L-aksen tuh ini rumusannya. Jadi kita gabungkan L-aksen dari geometri sama L-aksen dari hasil pemuaian. Jadi nanti L-aksen yang secara geometri itu sama dengan L-aksen yang didapat dari pemuaian. Nah, jadi gini. Ini L0-nya bisa kecoret. Kita nanti dapat 1 plus alfa delta T itu sama dengan sin 46 derajat per sin 45 derajat. Gini. Nah, tadi kita harus cari apa? Kenaikan suhunya berapa ya? Delta T-nya berapa? Ya udah tinggal pindah ruas lagi aja. Ya, nanti delta T-nya kita peroleh itu sama dengan 1 per alfa sin 46 per sin 45 dikurang 1. Hasil dari pindah ruas saja. Oke, ini udah ada semua nih ya. Ini jelas pakai kalkulator aja, sin 46, sin 45, 1 per alfa. Alfanya udah ada ini. Ini ya, alfa. Koefisien memuai panjang dari si batang. Nah, tinggal dimasukin. Kita akan peroleh nanti angka 123,57 derajat Celcius. Ya, jadi suhu batang harus dinaikkan suhu batang harus dinaikkan sebesar 123,57. Karena kita nggak tahu suhu awal batang berapa sebenarnya. Ditanya hanya berapa kenaikan suhunya gitu ya. Oke, selesai untuk soal ini. Cukup simpel ya. Dan semoga dengan soal ini bisa lebih paham mengenai peristiwa pemuaian, khususnya dalam satu dimensi. Oke, sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Terima kasih.